Pemirsa, fakta mengejutkan terungkap dalam kasus kematian satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara. Ibu dan dua orang anaknya tewas diracun oleh salah satu anak kandung korban yang sempat berpura-pura menjadi korban. Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri dan Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Onko Seno Gandriarso Sukahar. Selamat sore Pak Onko dan juga Pak Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Selamat bergabung. sore. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Onko, saya ke Anda dulu. Petunjuk awal apa yang membuat polisi itu yakin bahwa ini adalah pembunuhan berencana, bukan sekedar keracunan tanpa niat membunuh dan pelakunya adalah anak kandung korban sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Yang saya hormati Pak Reza Indragiri, izin Mbak. Jadi bisa kami jelaskan bahwa kami mengetahui bahwa hal ini merupakan perencanaan dari tersangka, yaitu karena adanya petunjuk maupun pemeriksaan saksi, ada momen di mana pelaku ini membeli racun tikus sebelumnya. Kemudian racun itu memang dikhususkan untuk dicampur ke dalam rebusan teh tersebut yang memang diniatkan untuk diminumkan kepada para korban, demikian. Kalau dari hasil toksikologi dan juga forensik dalam hal ini, bagaimana akhirnya membalik status ASJ itu dari korban selamat menjadi tersangka utama? Ya, jadi pada saat awal penemuan memang secara kasat mata pelaku ini juga terlihat seperti tampak lemas ya. Maka dari itu pada saat penanganan awal kita bawa juga ke rumah sakit, namun setelah diperiksa di rumah sakit secara jasmani atau fisik dinyatakan pelaku ini kondisinya sehat. Kondisinya sehat dan tidak terpapar racun sama sekali. Kemudian selanjutnya yang bersangkutan juga dilakukan pemeriksaan psikis ya, pemeriksaan psikis. Kemudian di situ juga kita lakukan pemeriksaan kepada pelaku dan pelaku sendiri juga menerangkan mengenai apa yang dia perbuat terhadap para korban. Saya ke Pak Reza. Pak Reza, Demikian. apakah penggunaan racun tikus ini menunjukkan bahwa proses perencanaan yang dilakukan secara sadar sehingga menguatkan dugaan pembunuhan berencana itu? Masuk akal bahwa kemudian teman-teman di Polres Jakarta Utara, Bravo, Pak Kasat, menggunakan pasal 30, tapi itu pasal KUHP lama ya, pasal pembunuhan berencana. Namun tidak cukup sesungguhnya hanya berbicara tentang instrumen atau sumber daya kejahatan dalam hal ini racun. Dari sudut pandang psikologi forensik untuk memastikan apakah suatu kejahatan dalam hal ini pembunuhan itu merupakan pembunuhan tanda petik biasa, ataukah pembunuhan berencana harus ada 4 elemen yang bisa dijelaskan secara sistematis. Pertama, T, target. Siapa saja targetnya? Kedua, I, insentif. Apa insentif atau manfaat yang ingin dicapai oleh pelaku lewat aksinya? Yang ketiga adalah sumber daya atau resources. Ini racun. Dan yang keempat adalah resiko. Bagaimana pelaku merancang cara sedemikian rupa untuk menghindari resiko berupa pertanggungjawaban pidana. Kalau 4 unsur tadi, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko itu tersedia, maka teman-teman di kepolisian punya dasar yang kuat untuk menggunakan pasal pembunuhan berencana. Sepanjang 4 unsur atau 4 elemen tadi tersedia secara kumulatif dan sudah ada sebelum yang bersangkutan melancarkan aksinya. Jadi perhatikan, 4 unsur atau 4 elemen tersedia secara kumulatif sebelum yang bersangkutan melancarkan aksinya. Ya, saya ke Pak Onko lagi. Pak Onko, apakah polisi ini menemukan upaya pelaku untuk menghilangkan jejak misalnya atau mengarahkan kecurigaan kepada pihak lain? Ya, yang pertama yang menurut kami pelaku ini mengaburkan, yaitu yang pertama dia berpura-pura seolah dia juga korban dengan bertingkah bahwa dia lemas. Kemudian dia melukai dirinya sendiri dengan kembang api yang dia bawa. Adakah pihak lain yang diarahkan kepada kepolisian supaya bisa mencurigai pihak tersebut yang melakukan? Oh, tidak. Dan tidak ada jejak yang dihilangkan juga begitu ya oleh pelaku? Ya, dari
dari dia melakukan, dari TKP yang kita temukan ada, kalau upaya-upaya itu ada, upaya menghilangkan jejaknya ada. Oke, saya ke Pak Reza lagi. Pak Reza, ini kan fakta bahwa pelaku itu ikut menjadi korban selamat gitu ya, seakan-akan demikian berpura-pura. Apakah ini mengindikasikan bahwa manipulasi psikologis atau upaya kamuflase perilaku kriminal seperti ini? Pada titik itu relevan kita bicara tentang unsur yang keempat tadi yang saya sebut, yaitu resiko. Bahwa seorang pelaku kejahatan, terlebih pelaku kejahatan yang sifatnya berencana, betul-betul sudah harus berpikir tentang karena di depan saya ada resiko pidana, ada konsekuensi hukum yang berat, maka sudah sedari dini saya harus merancang cara-cara atau langkah-langkah untuk mengelabui otoritas penegakan hukum. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi dan yang saya simak di pemberitaan, ada sejumlah cara yang dilakukan untuk membangun alibi bahwa pelaku ini berusaha menghindari resiko, berusaha menghindari pertanggungjawaban pidana. Tadi disebut misalnya bagaimana pelaku ini tanda petik berskenario seolah-olah dia juga menjadi korban, mengalami kondisi lemas, mungkin juga terkesan keracunan dan semacamnya. Itulah cara yang ternyata berhasil dibuka kodeng topeng tipu muslihatnya lewat hasil otopsi. Menurut saya ada dua langkah yang spektakuler bahwa pemanfaatan ilmu kedokteran forensik berhasil memastikan bahwa ini racun, sementara pelaku tubuhnya biasa-biasa saja. Dan yang kedua adalah pemanfaatan digital forensik, rekaman CCTV yang menunjukkan tidak ada orang asing yang lalu lalang yang masuk ke dalam rumah tersebut yang patut diduga sudah melakukan peracunan. Sempurna sudah hasil kerja kedokteran forensik dan digital forensik mengerucut pada satu orang pelaku. Saya kembali ke Pak Kasat. Pak Angko, apa kemudian motif yang disampaikan oleh pelaku sehingga mendorong untuk melakukan aksi tega terhadap ibu dan juga saudara ini? Apa benar karena dendam? Dendam seperti apa sebetulnya yang dimaksud oleh pelaku ini? Ya, jadi yang pertama dari keterangan pelaku sendiri, pelaku yang menyatakan sendiri bahwa latar belakang dia melakukan karena dia jengkel dengan ibunya, jadi dimarahin, kemudian dia jengkel dengan kakaknya yang pertama, karena kakak yang pertama juga ikut memarahi pelaku. Ini pun juga dilatar belakangi atas perilaku pelaku sendiri yang suka pulang malam atau bahkan tidak pulang. Kemudian yang ketiga, alasan dia mengarah kepada adiknya karena beberapa kali dia dan adiknya terlibat perebutan HP. Kemudian yang berikutnya, kami juga melakukan pemeriksaan visum psikis dan di situ disebutkan bahwa pelaku ini memiliki kecenderungan bersikap agresif dalam pemecahan masalah yang dialaminya. Oke, bagaimana sebetulnya kondisi kejiwaan dan juga psikologis tersangka pembunuhan ini? Itu pertanyaan saya, Pak Kasat. Silakan Pak Kasat. Oh, baik. Dari hasil pemeriksaan psikiater, dari hasil yang tadi saya sebutkan itu, namun masih dianggap pelaku ini masih cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, saya ke Pak Reza lagi. Pak Reza, apakah ada pola gangguan kepribadian atau trauma keluarga tertentu yang kerap muncul dalam kasus anak membunuh orang tua ini? Bisa saja kalau disangkut pautkan dengan dendam, memang dendam, amarah, ataupun perasaan negatif merupakan salah satu motif yang dominan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk dengan anggota keluarga sendiri. Tapi karena saya yakin kita semua punya kepentingan untuk memastikan bahwa orang ini dihukum seberat-beratnya, maka saya memilih untuk menepis segala kemungkinan bahwa yang bersangkutan punya abnormalitas dari sisi kejiwaan. Jadi klaim, apalagi temuan misalnya yang bersangkutan punya gangguan kepribadian, punya gangguan mental dan seterusnya, saya pilih untuk saya kesampingkan karena itulah syarat bagi kita agar ekspektasi kita bahwa pelaku dihukum berat akan bisa dia lalui, akan bisa terrealisasi. Kalau buru-buru kita bangun sekian banyak spekulasi tentang kondisi kejiwaan yang bersangkutan, apalagi kondisi kejiwaan itu dianggap sebagai tidak normal, maka sadar tidak sadar justru kita memberikan celah hukum bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat atau lolos dari lubang jarum. Karena itu saya sekali lagi memilih untuk tidak menggunakan sebutan atau diagnosis apapun, karena target saya pelaku dihukum seberat-beratnya. Terakhir saya ke Pak Kasat lagi, apa pasal yang diterapkan Pak untuk menjerat tersangka ini? Ya, kami menerapkan pasal 459 KUHP nasional tentang pembunuhan berencana.
Baik, terima kasih Pak Onkoseno dan juga Pak Reza sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.